Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum. Jadi, ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum ada 7. Yang pertama, sosiologi hukum. Yang kedua, antropologi hukum. Yang ketiga, psikologi hukum. Yang keempat, ada sejarah hukum. Yang kelima, ada perbandingan hukum. Yang keenam, ada filsafat hukum. Dan yang ketujuh, ada politik hukum. Ya, jadi yang pertama kita bahas dulu adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Studi yang demikian ini memiliki beberapa karakteristik. Kekhasan tersebut adalah sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan, dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya. Cara ini oleh Max Weber dinamakan sebagai interpretative understanding yang tidak dikenal dalam studi hukum yang konvensional. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Dan yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan usaha mengetahui antar isi kaidah di dalam kenyataannya, baik dengan data empiris ataupun non-empiris. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak menetapkan penilaian kepatuhan. Nah, jadi itu adalah dari sisi sosiologi hukum. Yang kedua, ada antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum sebagai bagian dari kebudayaan. Jadi antropologi itu mempelajari tentang budaya dari suatu hukum. Bekerja dalam keseharian masyarakat. Dalam kajiannya, bekerjanya hukum dijelaskan melalui hubungannya dengan unsur kebudayaan yang lain, yaitu ekonomi, sosial, relasi kekuasaan, juga religi. Pendekatan yang paling dominan dalam antropologi hukum adalah tentang pendekatan pluralisme hukum yang lahir dari isu-isu adanya keberagaman hukum dalam masyarakat. Metode dalam sosiologi dan antropologi adalah ibu dari ilmu-ilmu sosial, sangat dikembangkan oleh para peneliti sosiolegal. Yang kedua, hukum dalam perspektif antropologi. Studi-studi antropologis dengan hukum sebagai sarana pengendalian sosial kontrol di berbagai komunitas masyarakat di berbagai belahan dunia ini, yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi, telah memberi kontribusi yang sangat penting dan bermakna dalam pengembangan konsep dan pemahaman mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi itu dari segi antropologi hukum. Untuk yang ketiga, ada psikologi hukum. Pengertian psikologi hukum. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum mempelajari perilakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan yang tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilakuan atau sikap tindak tersebut. Lanjut yang keempat, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini berkaitan dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny 1779 sampai 1861. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu beda dengan yang lain. Apabila dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa yang lampau, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Misi ini dilakukan oleh cabang studi hukum yang dinamakan sejarah hukum. Lanjut ke yang 5,
Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain, atau membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dilihat dari posisi yang demikian itu, orang akan mengatakan bahwa studi perbandingan hukum adalah studi tentang hukum asing, namun mengumpulkan bahan-bahan perbandingan hukum. Barulah pada saat orang menggarap bahan-bahan yang terkumpul itu menurut arahan tertentu, terjadi suatu studi perbandingan hukum. Rudolf de Schlesinger dalam bukunya Comparative Law 1959 mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, buku suatu cabang hukum, melainkan suatu cara menggarap unsur hukum asing aktual dalam suatu masalah hukum. Sudarti 1981. Lanjut ke yang 6, itu adalah filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum, atau ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu ini tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum. Filsafat hukum membicarakan tujuan atau akhir hukum, dan keadilan dianggap sebagai tujuan tertinggi. Jelas, karena keadilan mutlak yang dituntut, maka usaha-usaha filsafat hukum telah maupun sekarang diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok bagi pencapaian keadilan mutlak. Pertanyaan, apakah keadilan itu? Cita-cita keadilan telah diformulasikan oleh para pemikir hukum dalam berbagai cara, dan kita melihat banyak teori yang satu sama lain berbeda, masing-masing mengklaim kebenaran mutlak. Dan yang terakhir, politik hukum. Masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya. Sebagai misal, politik hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yang untuk itu dilalui proses pemilihan umum. Oleh karenanya, politik adalah aktivitas memilih tujuan tertentu. Dalam hukum dijumpai keadaan yang sama. Hukum yang berusaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum. Jelaslah bahwa politik hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan atau pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.